Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfiana, NIM 202001445 dari kelas A. Akan menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah implementasi basis data. Adapun dalam soal, diminta untuk membuat sebuah aplikasi keuangan untuk membantu program studi salah satu universitas untuk melakukan pencatatan keuangan. Kemudian diberikan ERD, yang mana tugas pertama adalah mengkonversi ERD ke dalam bentuk tabel. Di sini saya menganalisis bahwa terdapat 7 tabel, di mana di bagian pengajuan, kemudian memiliki kode TRX, periode pemasukan, status karyawan, pengeluaran, dan juga memiliki. Kemudian untuk skema relasi yang saya temukan bahwa di sini di bagian pertama yaitu kode TRX itu memiliki pengajuan dengan skema relasi one to many. Kemudian di bagian periode ke bagian pemasukan juga memiliki relasi one to many. Di bagian pemasukan ke tabel pengajuan memiliki relasi one to many. Di bagian tabel pengajuan memiliki tabel pengeluaran dengan relasi one to many. Tabel karyawan menerima pengeluaran ini berelasi one to many. Kemudian yang terakhir bahwa status karyawan ini dimiliki oleh karyawan dengan relasi one to many. Nah, untuk seluruh tabelnya di sini berelasi one to many dan nilai awal semua indeksnya adalah 1 dan minimal 1. Kemudian karena seluruh tabel di sini memiliki relasi one to many, di mana dalam pembelajaran sebelumnya bahwa relasi one to many itu kita membuat membuat satu kolom baru di dalam kolom anak itu. Jadi bagian primary key dari kolom induk dijadikan foreign key di bagian tabel anak. Kemudian di sini untuk skema relasi periode yang memiliki pemasukan one to many. Di sini primary key ID periode saya jadikan sebagai foreign key untuk di tabel pemasukan. Begitu pula dengan tabel lainnya, misalnya kode TRX memiliki pengajuan relasi one to many, saya menjadikan primary key TRX ini sebagai foreign key di bagian tabel pengajuan. Untuk tabel pemasukan, di sini saya mengambil primary key dari kode masuk, kemudian saya tambahkan ke dalam tabel pengajuan. Jadi di sini sebelumnya karena saya telah menambahkan atau sebelumnya ada skema relasi dari kode TRX memiliki pengajuan. Kemudian yang kedua adalah bagian dari pemasukan memiliki pengajuan, sehingga di sini terdapat 2 foreign key. Kemudian untuk bagian karyawan ke bagian tabel pengajuan lagi itu saya masukkan NIK sebagai primary key untuk menjadi foreign key di bagian tabel pengajuan. Setelah itu untuk tabel pengajuan sendiri yang memiliki pengeluaran itu saya ambil primary key dari kode pengajuan untuk dijadikan foreign key di bagian tabel pengeluaran. Kemudian karyawan menerima pengeluaran. Primary key dari primary key atau kolom NIK ini saya masukkan ke bagian tabel pengeluaran sebagai foreign key. Kemudian yang terakhir yaitu untuk tabel karyawan memiliki status karyawan ini, di sini one to many, itu untuk kolom NIK ini saya tambahkan ke dalam tabel status karyawan sebagai kolom foreign key. Kemudian ini adalah hasil konversi ERD ke tabel tadi, di mana di bagian tabel pengajuan itu ada 1 primary key yaitu kode pengajuan dan juga 3 foreign key yaitu TRX, kode masuk, dan NIK. Kemudian untuk tabel pemasukan itu ada 1 primary key. Kemudian tabel pengeluaran 1 primary key dan juga 2 foreign key yaitu kode pengajuan dan juga NIK. Untuk tabel karyawan itu ada kolom NIK dan juga nama. Kemudian tabel status karyawan ada kolom ID status sebagai primary key, ada kolom status dan juga kolom NIK sebagai foreign key. Untuk tabel kode TRX itu ada TRX atau kolom TRX sebagai primary key dan juga kolom jenis TRX. Kemudian yang terakhir
itu ada tabel periode, di mana ID periode menjadi kolom primary key, kemudian ada juga kolom semester dan tahun ajar. Kemudian yang kedua adalah membuat database integritasnya dan integritasnya. Di sini diminta untuk menyesuaikan ukuran dari database ini dengan ketentuan. Yang pertama, untuk ukuran awalnya itu adalah jumlah poin dari nama depan Anda. Karena nama depan saya di sini Fitri, kemudian untuk poinnya itu F bernilai 6, kemudian I9, T10, kemudian R8, dan I9 itu jumlahnya 42. Sehingga nanti untuk ukuran awal dari primary filenya itu 42. Kemudian pertambahan database-nya yaitu jumlah poin dari dua huruf nama depan saya, yaitu FI. Kemudian untuk ukuran maksimal itu adalah jumlah poin dari nama lengkap saya, yaitu Fitri Alfiana. Di sini jumlah poinnya ada 66, sehingga ukuran maksimalnya nanti saya setting untuk sampai 66. Kemudian nama file grupnya yaitu nama saya, yaitu Fitri. Kemudian ukuran awal cadangan untuk file cadangannya itu 66. Pertumbuhan cadangan untuk dihitung dari 3 poin dari 3 huruf pertama saya, yaitu FIT dengan ukuran 25 MB. Kemudian ukuran maksimal cadangan yaitu ukuran awal cadangan tadi ditambah 10 MB sehingga nilainya 76 MB. Kemudian ukuran awal log di sini 10, ukuran pertumbuhan data 6, kemudian ukuran maksimal di sini ada 35. Baik, setelah melakukan konversi dari ESD ke dalam bentuk tabel, kemudian saya juga telah mengukur sesuai dengan ketentuan dari ukuran filenya. Di sini create database data keuangan untuk membuat database dengan nama data keuangan, kemudian on primary untuk menentukan bahwa itu merupakan file primer. Kemudian name sama dengan data keuangan untuk mengatur nama filenya. Setelah itu file name sama dengan di sini adalah jalur tersimpannya file tersebut, yaitu saya simpan di bagian drive D, kemudian folder IBD khususnya pada file fitri.ndf. Kemudian untuk ukuran filenya, untuk ukuran file bagian primer, ukurannya adalah 42 MB. Kemudian saya menambahkan untuk pertumbuhannya itu sebanyak 15 MB. Kemudian ukuran maksimalnya adalah 66 MB. Yang kedua untuk secondary file dengan nama file group Fitri, kemudian nama filenya yaitu cadangan data keuangan. Untuk file name saya simpan sebagai cadangan fitri.ndf di bagian drive D. Kemudian untuk ukuran yang awalnya itu adalah 66 MB, kemudian pertumbuhannya 25 MB, dan ukuran maksimalnya 76 MB. Lalu untuk log file dengan nama log data keuangan, file name khususnya coba fitri_log.ldf dengan ukuran awal 10 MB, kemudian pertumbuhan 6 MB, dan ukuran maksimal 35 MB. Kemudian di sini saya membuat tabel periode, di mana create tabel periode untuk membuat tabel dengan nama periode, kemudian ID periode untuk kolomnya dengan char 6 atau dengan variabel char. Di sini saya memilih char karena untuk ID periode itu datanya tetap sama, yaitu jumlahnya 6, kemudian tidak boleh 0, dan ID periode merupakan primary key. Kemudian semester. Di sini saya menggunakan tipe data varchar karena untuk semester di sini bisa jadi 2 angka, mulai misalnya untuk semester 1 ataupun semester 12, dan tidak boleh 0. Kemudian untuk tahun ajar di sini saya memilih char karena di sini sudah pasti untuk panjang datanya itu tetap sama, kemudian tidak kosong. Setelah itu saya membuat tabel kode TRX untuk transaksinya. Create tabel kode TRX, namanya itu adalah kode TRX. Kemudian untuk transaksinya saya gunakan char dengan ukuran 10 dan merupakan primary key. Kemudian jenis transaksinya ini adalah varchar dengan ukuran 15.
Kemudian saya membuat tabel karyawan, di mana tabel karyawan ini ada 2 kolom, yaitu NIK. Saya menentukan tipe datanya adalah char, karena untuk NIK itu ukurannya selalu sama, atau inputan datanya selalu sama, yaitu 16, tidak boleh 0, dan juga merupakan primary key. Kemudian untuk nama, di sini saya memilih varchar, menyesuaikan panjang nama setiap orang yang berbeda-beda, dan maksimal menggunakan 30 huruf. Kemudian untuk tabel status karyawan, di sini saya membuat create tabel status karyawan, kemudian ID statusnya menggunakan char, sehingga untuk inputan datanya itu selalu tetap berukuran 5, dengan menetapkannya sebagai primary key. Kemudian untuk status, saya memilih varchar, sehingga untuk statusnya itu tidak menetap bahwa harus 20 huruf. Kemudian untuk NIK, di sini berdasarkan konversi RD ke tabel, didapatkan bahwa NIK ini merupakan foreign key yang berasal dari tabel karyawan. Kemudian saya menambahkan on delete cascade dan on update cascade, sehingga ketika ada perubahan di bagian NIK di bagian tabel karyawan ini, maka secara otomatis bagian foreign key juga terubah. Jika menghapus, maka bagian NIK di foreign key ini akan kosong. Kemudian jika mengupdate, maka bagian NIK ini akan disesuaikan dengan bagian NIK di bagian foreign key atau di bagian tabel status karyawan. Kemudian untuk tabel pemasukan, saya membuat tabel pemasukan dengan kode masuk. Saya tetapkan tipe datanya char, ukurannya 4, dan saya tetapkan sebagai primary key. Kemudian untuk pemasukan bersih, karena di sini untuk nominal uang, maka saya pilih tipe datanya money. Kemudian untuk ID periode, itu foreign key reference. ID periode di sini menjadi foreign key, kemudian reference atau referensinya berasal dari tabel periode, khususnya pada tabel ID periode. Kemudian tabel kode pengajuan. Untuk tabel kode pengajuan di sini saya membuat tabel pengajuan, di mana untuk kolom kode pengajuan, entitas kode pengajuan ini bertipe data char, saya pilih untuk ukurannya 6, dengan saya tetapkan sebagai primary key. Untuk tanggal pengajuan, saya memilih tipe data date, sehingga lebih mudah untuk menginisialisasinya. Kemudian untuk tujuan, di sini saya menggunakan varchar, kemudian ukuran 100, menyesuaikan kemungkinan atau perkiraan yang saya buat untuk menuliskan tujuan dari pengajuan tersebut. Kemudian untuk deskripsi, di sini saya memilih varchar dengan ukuran 300, karena untuk deskripsi sendiri lebih panjang daripada tujuan. Kemudian untuk nominal pengajuan, karena berupa uang, maka dari itu saya memilih tipe data money. Untuk tanggal diperlukan juga memilih tipe data date. Nah, di sini ada sisa dana yang juga merupakan uang, jadi saya memilih tipe data money. Kemudian bukti pengajuan, ini saya tetapkan tipe datanya sebagai varchar. Kemudian untuk TRX, kode masuk dan NIK merupakan foreign key. Untuk TRX sendiri, referensinya berasal dari kode TRX, khususnya di kolom TRX. Kemudian kode masuk berasal dari tabel pemasukan dan NIK berasal dari tabel karyawan. Di sini sama, saya menambahkan on delete cascade dan on update cascade, sehingga ketika ada penghapusan dan juga perubahan data dari primary key tabel kode TRX, pemasukan maupun karyawan, maka di bagian tabel pengajuan ini juga akan secara otomatis terhapus jika di delete, kemudian berubah ketika diupdate. Kemudian yang terakhir untuk pembuatan tabel, yaitu saya membuat tabel pengeluaran. Di sini untuk kode keluarnya saya memilih tipe data char dengan ukuran 5 dan menetapkan sebagai primary key. Untuk tanggal keluar memilih tipe data date. Untuk nominal keluar dan juga nominal transfer serta pajak memilih tipe data money, karena untuk penulisannya itu berupa uang. Untuk bukti keluar saya memilih char. Ini untuk bukti keluarnya saya perkirakan bahwa itu dalam bentuk resi ataupun nomor ID dari bukti pengeluaran itu. Kemudian di sini ada deskripsi, masih sama untuk ukuran 300, kemudian kode pengajuan dan NIK itu foreign key,
dari tabel pengajuan dan juga di bagian tabel karyawan. Di sini saya tidak menambahkan on update cascade karena akan dapat menimbulkan transcade atau tabrakan antar perubahan data tersebut tadi. Kemudian di sini untuk data integritasnya dengan menginput data. Yang pertama yaitu saya menginput data pada tabel periode dengan menggunakan query insert into periode. Kemudian untuk kolomnya yaitu ID periode, semester, dan tahun ajar. Untuk values, tadi karena ID periode saya tetapkan atau saya memilih tipe datanya char, kemudian ukurannya 6, maka di sini untuk setiap penambahan ID periode itu nilainya 6, dan juga untuk bagian semester ini saya tetapkan bagiannya tadi untuk bisa 2 angka, namun di sini saya memasukkan untuk semester 4, 2, dan 3. Kemudian untuk tahun ajar tadi saya memilih tipe data untuk char, kemudian dengan jumlahnya adalah 9. Kemudian setelah saya tambahkan ketika ditampilkan, nah di sini itu ada tampil ID periode, semester, dan juga tahun ajar. Kemudian untuk tabel kode TRX pun sama, ketika ditampilkan sudah tampil data yang telah saya insert tadi. Kemudian untuk tabel karyawan juga sama. Nah, di bagian untuk status karyawan, di sini sudah tampil. Mohon maaf, di sini seharusnya saya tidak menekan insert into. Nah, di sini untuk tadi ketika saya menekan insert into itu error karena data-data ini sudah saya tambahkan. Kemudian ketika saya menampilkannya dengan menggunakan query select kemudian tanda bintang from pemasukan. Di sini akan tampil untuk kode masuknya, kemudian pemasukan bersih yang bertipe data money, dan juga ID periode. Dimana untuk ID periode ini ketika saya insert itu saya menyesuaikan dengan bagian dari ID periode di bagian tabel periode. Kemudian setelah itu ada bagian tabel. Saya menambahkan juga di bagian tabel pengajuan datanya, juga menambahkan data ke tabel pengeluaran. Kemudian di sini untuk mengecek integritas datanya, yang pertama adalah saya menambahkan data atau insert untuk data baru di bagian tabel kode TRX. Setelah itu di sini satu row affected, ketika dilihat kembali maka di sini sudah bertambah satu data. Kemudian saya ingin memperbarui datanya. Yang awalnya itu untuk TRX-nya itu 7,09. Nah, di sini berubah menjadi 28. Kemudian saya mencoba untuk menghapus datanya. Nah, di sini karena tadi saya sudah mengatur bahwa di bagian akhir tidak diizinkan menghapus data di bagian trigger. Kemudian untuk tugas yang ketiga yaitu membuat beberapa query untuk membuat store prosedur untuk menampilkan data dari pengajuan anggaran. Di sini saya menggunakan create prosedur, tampil pengajuan, kemudian tanggal, date, kemudian select from. Kemudian saya juga membuat view untuk menampilkan data yang berisi tahun ajar, semester, saldo awal sesuai dengan soal tadi. Setelah saya tambahkan, kemudian ketika ditampilkan,
maka akan tampil bagian tahun ajar, semester, saldo awal, saldo akhir, hingga bagian sisa saldo sesuai dengan tanggal tertentu ataupun semester tertentu. Kemudian untuk bagian D, dikarenakan informasi dari nama-nama kolom dirasa rahasia, maka diminta membuat store prosedur yang digunakan untuk mengisi masing-masing tabel yang ada. Di sini saya menggunakan create prosedur insert periode, kemudian saya menambahkan add untuk setiap kolom atau variabel yang telah saya tambahkan tadi beserta dengan tipe data dan ukurannya. Kemudian S atau sebagai insert into untuk menambahkan, kemudian bagian menambahkannya ke dalam tabel periode untuk kolomnya di bagian ID periode, semester, tahun ajar. Kemudian values atau nilainya itu adalah add ID periode, add semester, dan add tahun ajar. Kemudian untuk store prosedur di sini itu sehingga tidak secara langsung kita melihat untuk tabelnya tersebut, atau tidak secara langsung mengedit atau menginsert dari dalam tabel tersebut. Kemudian untuk prosedur insert data tabel kode TRX di sini juga sama, yaitu dengan mendeklarasikan bagian variabelnya dengan yang pertama adalah menggunakan add, kemudian S sebagai insert into. Kemudian hal ini saya terapkan untuk tabel-tabel lainnya. Kemudian bagian F itu diminta untuk menyiapkan query mengubah isi data dari tabel dengan parameternya adalah primary key. Di sini saya menggunakan update untuk bagian tabel periode, kemudian mengeset bagian ID periode. Untuk bagian ID periode, kode masuk, kode pengajuan, hingga bagian TRX ini merupakan primary key. Kemudian where ID periode. Where ID periode di sini saya menggunakan parameter ID periode, di mana ID periode merupakan primary key. Kemudian selain itu saya juga menggunakan untuk melakukan update data menggunakan prosedur atau menggunakan store prosedur update data untuk setiap tabelnya. Di sini saya membuat create prosedur update periode, kemudian variabelnya S atau sebagai, kemudian update atau melakukan perubahan di bagian tabel periode dengan mengeset bagian ID periodenya itu sama dengan add ID periode, semester sama dengan add semester, tahun ajar sama dengan add tahun ajar. Begitu pula saya terapkan di bagian tabel-tabel lainnya. Kemudian juga diminta untuk membuat trigger untuk mencegah penghapusan data pada seluruh tabel. Di sini saya membuat trigger bernama cegah hapus periode, kemudian di bagian tabel periode untuk statementnya itu for delete. Jadi untuk triggernya ini saya buat ketika ada yang menghapus S, kemudian akan menampilkan print. Print ini berfungsi untuk menampilkan bahwa Anda tidak diizinkan menghapus data, kemudian statusnya adalah hapus data gagal, kemudian nama hostnya ditambah hostname. Di sini nanti agar tertulis hostname-nya itu siapa. Kemudian saya menggunakan rollback di sini sehingga untuk penghapusan data itu tidak terjadi, atau secara ketika telah di bagian execute itu maka langsung akan berhenti, jadi penghapusan datanya tidak terjadi. Kemudian itu saya terapkan kepada seluruh tabel, baik di tabel karyawan, tabel kode TRX, pemasukan, hapus untuk status karyawan, pengeluaran, dan juga di tabel pengajuan. Kemudian juga karena di bagian tabel pengajuan dan tabel pengeluaran itu sangat penting, maka dibuat trigger untuk mencegah modifikasi data dari kedua tabel ini. Nah, yang pertama itu saya create trigger dengan nama cegah modifikasi pengajuan di bagian tabel pengajuan untuk orang-orang yang menginsert ataupun mengupdate, maka akan ditampilkan bahwa Anda tidak diizinkan modifikasi data, statusnya, kemudian nama hostnya. Kemudian menggunakan rollback lagi sehingga proses insert atau update-nya itu berhenti atau tidak dijalankan.
Kemudian juga di bagian E diminta untuk membuat cadangan penyimpanan database jika penyimpanan primernya penuh. Di sini saya menggunakan backup database untuk membackup database dengan nama data keuangan untuk disimpan di dalam disk. Untuk foldernya itu saya simpan di drive C, IBD, kemudian filenya saya namakan cadangan keuangan.mdf. Mungkin sekian penjelasan saya terkait hasil pengerjaan ujian akhir semester implementasi basis data, mulai dari merubah rancangan ERD-nya menjadi tabel, kemudian membuat database tabel beserta integritasnya, membuat query dengan store prosedur, membuat view, kemudian membuat trigger, serta membuat cadangan penyimpanan basis data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.